dengan beberapa anak-anak. Mereka hidup tidak mengandalkan warisan. Mereka hidup tidak mengandalkan pekerjaan yang baik. Mereka hidup hanya mengandalkan satu orang sebagai tulang punggung, yaitu mencari ikan. Tiap hari mereka mencari ikan tidak. Simon tidak tiap hari mencari ikan, karena tidak tiap malam bisa didapat ikan di danau. Ketika angin sudah tepat, ketika musim telah tepat, maka Simon dan rekan-rekannya baru bertolak ke tengah danau untuk mencari ikan. Dan biasanya pekerjaannya itu dilakukan sepanjang malam. Kenapa sepanjang malam? Karena ada satu harapan, supaya anak istri saya dan supaya mertua saya bisa makan. Tak ada alasan yang lain untuk Simon berangkat ke tengah danau itu selain untuk menghidupi keluarga. Lalu dia berangkat, mungkin anak-anak Petrus, anak-anak Simon, cium tangan dan mendoakan, Pak, semoga dapat ikan ini. Mungkin istrinya berdoa dari rumah supaya suaminya itu dapat kesehatan yang baik dan tidak mendapatkan celaka dalam memperjuangkan keluarga. Lalu mereka berlayar di tengah danau mencari ikan. Tapi setelah sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Satu ekor pun tidak. Bagaimanakah hati Simon perasaannya akan pulang ke rumah? Bagaimanakah wajah Simon melihat anak-anaknya yang sudah lapar itu? Bagaimanakah Simon mampu melihat mertuanya yang sedang sakit itu? Dan bagaimanakah Simon akan menghadapi istrinya yang akan menuntut mana kebutuhan kita untuk hari ini dan besok? Semua berkumpul dalam alam berpikir Simon. Di tengah kekacauan yang demikian, Yesus hadir dan mengajar. Ketika Yesus hadir dan mengajar dan telah berfirman, lalu Yesus katakan kepada Simon, Simon, ayo kita ke tengah. Kalau sudah ke tengah, tebarkan celah di tempat yang agak dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara, Simon ini bukan orang yang baru kemarin menjadi nelayan. Dia ini menjalankan sudah mulai sejak remaja. Kenapa sejak remaja? Karena sebagai seorang Yahudi, seorang laki-laki itu bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya kelak. Sehingga mulai dari remaja, masing-masing remaja mulai meningkatkan diri dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Dan Simon memilih untuk belajar jadi pencari ikan. Kemampuannya tidak lagi diragukan. Kepiawaiannya tentang mencari ikan sudah barang tentu dia pandai dan tahu. Lalu kemudian ketika Yesus katakan, ayo kita ke tengah, ke tempat yang dalam, tebarkan jalanan ke sana. Sebenarnya hati kecilnya menolak, karena dia tahu bahwa Yesus tidak punya pengalaman apa-apa tentang menangkap ikan. Hati kecilnya menolak, karena sebenarnya Petrus sudah capek semalaman dia tidak dapat ikan. Tapi firman Tuhan katakan, tapi karena engkau guru yang mengatakannya, baiklah kita berangkat. Tebarkan jalannya, lalu kemudian didapat ikan yang banyak. Bahkan satu perahu tak cukup, dipanggilnya perahu kawannya, tolong bantu. Dan dua perahu sampai di jalan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara